Wilayah Jawa Tengah mulai memasuki masa transisi dari kemarau ke musim penghujan atau pancaroba pada September ini. Meski gelombang atmosfer Rossby yang menyebabkan hujan ekstrim di Bali tidak terpantau aktif di Jawa Tengah, warga tetap diminta waspada potensi hujan lebat, banjir dan longsor yang bisa terjadi dalam sepekan ke depan. Prakirawan cuaca BMKG Ahmad Yani Semarang, Rani Puspita Ekawati menyampaikan bahwa saat ini gelombang atmosfer yang aktif di wilayah Jawa Tengah adalah MGO, Madden-Julian Oscillation, bukan gelombang Rossby. Rani juga menjelaskan bahwa sepekan ke depan, gelombang Rossby tidak aktif di wilayah Jawa Tengah, sementara yang terpantau aktif hanya MGO dan itu cukup mempengaruhi pertumbuhan awan hujan. MGO sendiri merupakan salah satu faktor atmosfer global yang dapat meningkatkan potensi hujan. Ditambah dengan dinamika atmosfer harian dan topografi daerah, hujan dengan intensitas lebat masih mungkin terjadi, terutama di wilayah dataran tinggi dan pegunungan tengah. BMKG juga memprediksi adanya potensi hujan sedang hingga lebat pada tanggal 16 hingga 18 September, terutama di wilayah pegunungan tengah seperti Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, dan Boyolali. Sementara di wilayah pantai utara, Pantura, Jawa Tengah juga berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang. Untuk di Jawa Tengah nih Mbak ya, kita fokus di Jawa Tengah. Untuk gelombang ekwatorial Rossby sendiri, dari pantauan kami itu terpantau untuk di 7 hari ke depan itu tidak aktif atau tidak berada di wilayah Jawa Tengah. Yang aktif hanya MGO saja atau Madden-Julian Oscillation. Nah itu juga cukup mempengaruhi pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah Jawa Tengah. Kalau untuk potensi hujannya sendiri, karena setiap wilayah itu kan berbeda-beda Mbak untuk termasuk dari topografi dan faktor lainnya. Nah untuk Jawa Tengah sendiri tidak menutup kemungkinan ada potensi itu karena memang masih ada beberapa dinamika atmosfer yang aktif di 7 hari ke depan gitu. Salah satunya yang tadi saya sebutkan MGO itu, kemudian juga mungkin nanti ada dinamika atmosfer harian itu biasanya berubah-berubah gitu. Jadi kenapa kita pantau setiap hari? Cuman untuk 7 hari ke depan itu yang sudah terlihat itu MGO itu masih aktif di 7 hari ke depan dan itu dia bisa untuk mempengaruhi pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah Jawa Tengah. Gitu. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh kabupaten kota untuk melakukan antisipasi dini terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Ia menyebutkan bahwa wilayah rawan banjir seperti Semarang, Pekalongan dan Demak serta daerah rawan longsor di wilayah atas juga mendapat perhatian khusus. Menariknya, BMKG mencatat bahwa musim kemarau tahun ini terpantau lebih pendek dari prediksi. Hal ini disebabkan oleh aktivitas atmosfer global yang sangat dinamis, termasuk fenomena siklon dan gangguan-gangguan cuaca lainnya. Udah kemarin kami dapat informasi dari BMKG, dari Keminta jelas kami sampaikan ke teman-teman kabupaten kota juga untuk antisipasi dan mitigasi seperti biasa. Sebenarnya kalau yang kondisi-kondisi seperti ini kan teman-teman juga sudah terbiasa menghadapi situasi cuaca ini dan sudah ada peringatan dari BMKG dan teman-teman sudah melaksanakan antisipasi dan kesiapsiagaan. Kalau waspada sebenarnya kan kita Jawa Tengah semua ya minta waspada. Kalau yang ini kan alam ini kan sekarang lagi agak sulit untuk diprediksi ya. Kalau masalah kesiapsiagaan kami minta untuk semua siap siaga karena sebenarnya kalau dari mitigasi kan risiko bencana di Jawa Tengah itu kan juga cukup tinggi. Ya. Hafifah Nur Hasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.